dan as-sunnah dari suatu lafal dengan derivasi kata al-farah, yaitu kebahagiaan, kesenangan atau bercampur dengan kebanggaan. Yang mana kalau kita telusuri beberapa ayat dalam Al-Quran termaktub padanya lafal-lafal dengan asal kata al-farah. Juga dalam hadis Nabi SAW dengan mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang di dalamnya ada komponen lafal al-farah, kita akan mendapatkan kesimpulan atau bisa kita simpulkan bahwasanya kebahagiaan dalam perspektif Islam itu ada 3 macam dengan 3 model orang atau manusia. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari yang mungkin bisa dikatakan yang terburuk, yaitu al-farah di sini kebahagiaan, kesenangan yang ada pada kalbu orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, dalam surat Ali Imran, yaitu jika ada kebaikan yang kalian dapatkan wahai kaum mukminin, itu akan membuat mereka kesal. Jadi ketika orang beriman berjaya, ketika Islam ini semakin meluas, pemeluk agama Islam semakin banyak, dan pengikut Nabi SAW semakin masif ada di mana-mana, maka itu akan membuat mereka itu kesal. Dan mereka ini bisa atau kemungkinan besar adalah orang-orang munafik. Mereka ada di barisan orang-orang Islam, namun mereka ingin sekali menghambat kemajuan Islam dari segi keagamaan dan amal saleh. Kemudian wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, dan ketika ada keburukan menimpa kalian wahai kaum muslimin, mereka malah berbangga, mereka malah senang. Maka ini al-farah yang pertama yang sengaja saya dahulukan untuk menunjukkan betapa buruknya orang-orang yang seperti ini. Ya, ketika Islam dicela, Islam dianggap sebagai agama yang terburuk, atau beberapa pemuka agama Islam terjatuh karena beberapa kasus, maka beberapa orang ini serasa mendapatkan angin segar untuk menusuk Islam dari dalam atau menusuk kaum muslimin di tengah barisan. Maka orang-orang munafik seperti ini kalau bahasa Inggrisnya itu seperti pain in the ass, yaitu ada rasa gatal di bokong, mau digaruk takut lecet, tapi dibayarin bikin kesel. Maka orang-orang seperti ini ada di antara kaum muslimin, maksudnya di tengah barisan kaum muslimin yang tidak ingin Islam ini ya'lu, meninggi, tidak ingin, maunya dicela Islam ini dan kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, tarafnya juga masih buruk. Dan ini yang kedua, biasanya orang-orang kafir dan sebagian orang beriman yang terinfluence dengan sikap orang-orang kafir atau serupa dengan mereka dari segi manhaj dan juga sikap atau qalbu. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah taala membentangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah taala juga menyempitkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka berbangga dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu hanya sekelumit kenikmatan kecil. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surah Ar-Ra'd. Lafal di sini wa farihu bil hayatid dunya mengacu pada orang-orang kafir. Karena ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun, ayat setelahnya wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih, yaitu orang-orang kafir, mereka berbangga dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya.
Dari segi apa kebanggaannya jemaah sekalian rahimakumullah? Kita lihat sejarah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa surat, di antara surat Al-Qasas, sejarah para nabi dan orang-orang terdahulu. Yang mana kita dapatkan kisah Qarun. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan kamu berbangga, jangan kamu bahagia dengan banggamu. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbangga. Kira-kira Qarun ini bangga dan senang dengan apa? Dengan al-hayatid dunya, dengan kehidupan dunia dan materinya. Kekayaan yang Allah Ta'ala berikan padanya, yang Allah titipkan. Seburuk-buruk titipan adalah bala. Seburuk-buruk titipan adalah hal yang membuat bencana pada kita. Sebaik-baik titipan dari Allah Azza wa Jalla adalah yang menghasilkan investasi akhirat. Maka harta seseorang ketika dia berbangga dengannya, menggunakannya untuk keburukan, itu menjadi bala buat dia di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang tidak disadari oleh Qarun. Makanya kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan kamu bergembira wahai Qarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang bergembira seperti berbangga dengan materi. Dan juga jemaah sekalian rahimakumullah, di surat Al-Hadid, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di bumi ini atau pada diri kalian terjadi musibah itu, melainkan sudah termaktub dalam lauh mahfuz, catatan takdir, sebelum kami mengoperasikan, sebelum kami menjadikan itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan adanya musibah di bagian belahan manapun di bumi ini atau di individu manapun. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan bahwasanya semua itu sudah ada dalam suratan takdir, atau sudah ada di lauh mahfuz, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima asabakum. Agar kalian tidak merasa putus asa dengan kehilangan sesuatu. Tidak merasa putus asa akan kehilangan sesuatu dari bagian dunia ini. Dan kalian tidak berbangga, tidak senang dengan kesombongan atas apa yang telah diberikan oleh Allah pada kalian, atas apa yang telah menimpa kalian dari kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak mencintai siapapun yang mukhtal fakhur. Mukhtal ada sisi khuyala, yaitu kesombongan. Fakhur berbangga betul-betul. Berarti di sini poinnya adalah yang tercela senang dengan adanya kesombongan, kebanggaan, merasa lebih akan dunianya. Di sini titiknya jemaah sekalian. Dan kemudian biasanya orang yang punya karakter mukhtal fakhur itu biasanya bakhil. Alladzina yabkhalun, mereka bakhil. Rata-rata begitu. Di antara tanda-tanda bakhil, tidak mau sedekah kecuali yang tampak dengan nominal yang besar, enggak mau sedekah kecil-kecilan, enggak mau. Harus tampak. Ini orang bakhil. Karena sejatinya sekiranya tidak tampak, maka dia tidak akan sedekah. Berarti dia sedekah bukan lillahi ta'ala. Maka orang yang berbangga, banyak kebanggaan dengan kemewahan yang dia miliki, ketahuilah bahwa kalbunya miskin, fakir, bakhil, pelit. Jadi orang-orang yang banyak berbangga rata-rata pelit jemaah. Banyak pamer rata-rata pelit. Di antara contoh di media sosial yang mungkin ini agak sedikit keluar dari jalur dalam tafsir, tapi ini kenyataan di kita, di masyarakat. Sebagian dari ummahat memamerkan kemesraan bersama suaminya dan mempublish royalnya suaminya, mudah memberi suaminya, nikmat masya Allah, punya suami yang sangat royal, apa-apa dikasih sama suami, dipamerkan di media sosial, di Facebook, di Instagram. Namun ketika ada perempuan lain yang mengajukan diri untuk ingin menjadi istri kedua dari suaminya, marah nggak dia? Marah, bakhil. Maka ini nasihat buat ummahat yang suka memamerkan dan mempublish kebaikan suaminya dan royalnya suaminya.
Itu nikmat dari Allah untuk Anda. Jika dipublish, banyak yang iri dan hasad, dan Anda tahu itu. Kalau memang Anda tidak bakhil, Anda bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan suami yang seperti ini, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka persilahkan orang lain untuk mendapatkan nikmat yang serupa dengan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kurang beriman seseorang sampai dia menginginkan saudaranya juga mendapatkan apa yang dia suka dari apa yang Allah berikan padanya. Maka kalau dia hanya pamer saja, rata-rata bakhil. Rata-rata orang yang berbangga dengan kekayaan, berbangga dengan nikmat Allah, sombong dengannya, itu rata-rata kurang mau berbagi kecuali dipublish. Maka hati-hati. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa, Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang seperti ini bakhil, mengajak orang-orang untuk ikutan bakhil dan menutup-nutupi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak memberikan sesuatu. Dan kemudian disebutkan juga tentang masalah riya, baru kalau misalnya pamer atau kalau misalnya sedekah, baru di konteks yang memang terbuka dan terlihatan orang dan megah dan mewah baru. Maka hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah. Sikap israf dan juga berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala titipkan dari kemewahan dunia, itu tercela dan itu masuk nomor 2. Tidak boleh seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah, karena kita pun nanti ketika berangkat menuju alam barzakh, yang tersisa pada kita hanyalah amalan, buruk maupun baik. Yang meninggalkan kita adalah harta dan juga keluarga. Kalaupun misal ada serpihan dari harta dikubur bersama kita, wallah itu tidak ada manfaatnya, tidak sampai ke alam barzakh. Kemudian yang ketiga, al-farah, yaitu senang atau berbangga dengan Al-Quran dan juga dengan amal saleh tanpa adanya kesombongan. Maka ini sesuatu yang disyariatkan. Ini sesuatu yang disyariatkan. Dengan dalil dari Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, Ya Yuhannas, Allah Ta'ala berfirman memberikan khitab dan pernyataan kepada orang beriman, Qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Di surat Yunus, Allah Ta'ala katakan, wahai orang beriman, telah datang untuk kalian mau'idhah, nasihat dari Rabb kalian, Al-Quran, wa shifa'un lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di hati dari syubhat, syahwat, gundah gulana, kesedihan, Al-Quran, wa huda, petunjuk, Al-Quran, wa rahmah lil mu'minin, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Al-Quran dan dengan rahmat dari Allah Al-Quran, maka hendaklah mereka, yaitu orang beriman, berbangga dengan Al-Quran. Sebagaimana itu yang kita baca di 10 hari terakhir, lebih banyak lagi. Banggalah dengan Al-Quran ini, penyembuh, obat. Berbanggalah dengan itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang mana Al-Quran, membaca Al-Quran dan beramal saleh, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari pernak-pernik dan perhiasan dunia. Itu satu tafsiran, dan itu tafsiran yang paling unggul. Ada tafsiran lain, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah, yaitu amal saleh, kasih sayang Allah yang Allah berikan pada kita, hendaklah berbangga dengan itu. Ini menunjukkan wallahu alam dengan tafsiran ini bahwasanya boleh seseorang senang ketika dia telah beramal saleh, namun kesenangan yang tidak ada campur baur kesombongan. Kesenangan yang membuat semakin giat beribadah dan mengajak orang untuk semakin baik beribadah. Bukan kesenangan untuk melecehkan orang yang mungkin belum sampai tarafnya ibadahnya seperti dia. Tidak ada kesombongan di situ. Kemudian jemaah sekalian, berkaitan dengan konteks kebanggaan, ini sudah 15 menit belum Pak? Belum? Takutnya kalau di tengah saya sedang panas-panasnya diturunkan nanti. Belum 15 ini, insyaallah sebentar lagi. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatan, dua kebanggaan dan kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Itu yang pertama, kebahagiaan ketika fitrnya. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan dan kebanggaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Yang semoga Allah Ta'ala jadikan kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan qalbu yang salim, qalbu yang selamat, dengan amal yang diterima,
dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surganya. Amin. Di sini yang pertama, kebahagiaan yang pertama untuk orang yang berpuasa yaitu farhatun inda fitrih, ketika fitr. Dan fitr di sini kata para ulama bisa dua makna. Imma maknanya ketika iftar, buka puasa. Karena orang puasa ya buka puasa, fitr. Dia senang enggak? Senang. Kemudian atau yang kedua, dan ini yang insyaallah sebentar lagi akan kita lakukan beberapa hari ke depan, yaitu fitr maknanya Idul Fitr. Berangkat dari ini, maka disunnahkan atau dianjurkan orang yang sedang buka puasa dia senang. Ya lucu juga kalau misalnya lagi buka puasa sedih sendiri, dia kan nggak enak. Orang pada senang dia sedih sendiri. Dan dianjurkan, disunnahkan ketika Idul Fitr menampakkan wajah ceria, senang. Betul, kita ini semakin menuju akhir Ramadan semakin sedih sebenarnya. Ya. Jadi kita semua merasakan Ramadan cepat. Pas gini baru bilang cepat. Ya. Kok cepat banget ya Ramadannya. Nah, di sini cepatnya Ramadan. Kalau Anda mengatakan betapa cepatnya Ramadan, lihat kalbu Anda, lagi senang apa lagi sedih. Kalau Anda mengatakan Ramadan terasa begitu cepat dengan senang, berarti Anda tidak beramal selama ini. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan Ramadan kok begitu cepatnya, tapi sedih, berarti Anda selama ini beramal. Lihat kalbu masing-masing. Kalau Anda berbahagia dengan cepatnya Ramadan, berarti Anda selama ini gabut. Nggak ngapa-ngapain dari amal soleh. Atau amal soleh namun belum berisi. Namun kalau Anda rasa seperti ada kepergian, kesedihan dengan cepatnya Ramadan, semoga itu menunjukkan bahwasanya Anda beramal. Nanti kita Idul Fitr berbahagialah. Dan berbahagia ketika buka puasa atau Idul Fitr juga ada dua macam. Berbahagia dari segi fitrah dirinya, yaitu wajar seseorang ketika buka puasa secara psikis dia senang. Begitu juga Idul Fitri senang bertemu keluarga. Dan yang kedua kebahagiaan yang bersifat ibadah, menjalankan sunnah untuk berbahagia di momentum seperti ini. Dan yang kedua, berbahagia atau berbangga ketika bertemu dengan Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia ketika fitr, Idul Fitr, dan juga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal tersebut dari kebahagiaan yang semoga nomor satu tidak pada kita. Jangan bahagia ketika kaum muslimin keterima musibah, jangan. Yang kedua, jangan terlalu bahagia dengan materi dunia. Tapi yang ketiga, berbahagialah dengan Al-Quran dan amal saleh sehingga semakin semangat untuk beramal saleh dan membaca Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.